Halo sahabat liputan6.com, balik lagi di Headline tanggal 16 Juni 2021. Kali ini barengan sama Nadia Laras. Nah, Headline liputan6.com hari ini akan membahas mengenai varian Delta India yang mendominasi lonjakan COVID-19 di Indonesia. Penasaran kan? Yuk kita simak. Corona varian Delta dari India dipastikan sudah masuk ke Indonesia. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, varian ini telah ditemukan di daerah Kudus, DKI Jakarta, dan Bangkalan. Kasus COVID-19 di Kudus, Jawa Tengah masih terus meningkat. Diketahui ada 28 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Kudus terpapar varian baru virus corona B1617.2 atau varian Delta. Corona varian Delta khususnya menjadi perhatian karena disebut mendominasi di DKI Jakarta, Bangkalan, dan Kudus. Studi menyebut varian ini lebih menular ketimbang varian lain termasuk Alpha dan Beta. Pada daerah seperti Kudus, kemudian DKI Jakarta, dan juga di Bangkalan memang sudah terkonfirmasi varian Deltanya atau B1617.2 atau juga varian dari India mendominasi. Karena ini penularannya lebih cepat, walaupun tidak lebih mematikan, ini perlu benar-benar kedua hal tadi dipercepat atau diperhatikan. Implementasi di lapangan dan juga akselerasi vaksinasi. COVID-19 varian Delta pertama kali ditemukan di India pada Oktober 2020 lalu. Berikut sederet fakta terkait varian Delta dari India yang telah masuk ke Indonesia. Varian Delta masuk dalam kategori Variant of Concern oleh CDC yang berarti sangat menular dan berpotensi menyebabkan peningkatan rawat inap. Lebih banyak tekanan pada sumber daya perawatan kesehatan dan akhirnya lebih banyak kematian. Gejala COVID varian Delta ini disebut lebih parah daripada varian aslinya. Secara khusus, varian Delta telah dikaitkan dengan masalah pencernaan seperti mual, diare, sakit perut, kehilangan nafsu makan, gangguan pendengaran, pembekuan darah, dan gangren. Efikasi vaksin diragukan setelah kemunculan varian Delta. Lantas, benarkah vaksin yang telah disediakan oleh pemerintah saat ini cukup efektif untuk menangkal sejumlah varian baru virus corona, termasuk varian Delta? Pada prinsipnya, setiap virus pasti akan mengalami mutasi karena dalam rangka untuk survivalnya. Dan proses mutasinya ini bisa berlangsung terus-menerus apabila potensi untuk menularnya tersedia atau penularannya tetap terjadi. Apakah vaksin yang ada di sini memiliki efektivitas yang masih tinggi atau tidak? Tentunya secara keseluruhan sekarang masih memiliki, karena efektivitas di atas 50% masih terpenuhi, dan tentunya penelitian lebih lanjut harus selalu dilakukan, dimonitor, agar betul-betul vaksin yang digunakan adalah memang vaksin yang efektif. Sekian Headline liputan6.com hari ini. Nadia Laras pamit. Bye-bye.